Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumuriman dari kelas 6 dengan B dengan NIM G1E022014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konvergensi barisan. Apa sih itu konvergensi barisan? Definisi dari suatu barisan dikatakan konvergensi ada apabila suatu barisan berkonvergensi ke suatu bilangan L jika cepat lambat semua ekor barisan tersebut akan dibuat sedekat mungkin ke L. Nah, jadi lama-lama ekor barisan tersebut akan menuju satu titik, yaitu titik L. Dalam matematika, kita bisa menulis dengan rumus lim n menuju tak hingga. Kenapa ditaruh tak hingga? Karena kita tidak tahu barisannya sampai mana. Nah, AN sama dengan L. AN ini adalah suku barisannya. AN sama dengan L, artinya AN berkonvergensi ke L. Nah, sebaliknya, apabila suatu barisan tidak berkonvergensi ke suatu bilangan, maka barisan tersebut maka dikatakan divergen. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Bena Putra dengan NIM G1E022028 dari Prodi Ilmu Lingkungan B, kelompok 4. Saya akan melanjutkan penjabaran materi konvergen, yakni dengan contoh soal. Di sini terdapat soal, tentukan konvergensi dari barisan di bawah ini. AN sama dengan N 2N-1. Jika masih bingung dengan notasi AN dan N, kita ubah ke dalam bentuk fungsi, sehingga didapatkan Fx sama dengan X per 2X-1. Dari sini kita cari konvergennya dengan menggunakan rumus limit, sehingga didapatkan limit X menuju tak hingga. Seperti yang diketahui, X menuju tak hingga karena kita tidak ketahui sampai mana barisannya. Limit X menuju tak hingga dari Fx. Jadi didapatkan limit X menuju tak hingga X per 2X-1. Dari sini kita hubungkan dengan aturan L'Hopital. L yang merupakan L'Hopital, kita turunkan penyebut dan pembilangnya. X turunannya yakni 1 dan 2X-1 turunannya yakni 2, sehingga didapatkan nilai 1/2. Kita kembalikan X 2X-1 ke dalam bentuk N, sehingga didapatkan limit N menuju tak hingga N dari N 2N-1 sama dengan 1/2. Artinya AN konvergen menuju 1/2. Kita menggunakan rumus fungsi dikarenakan kita lebih familiar dengan materi limit, sehingga lebih mudah dalam pengerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Irawan, NIM G1E022064 dari Ilmu Lingkungan B. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal nomor 2 dari kekonvergenan barisan. Di sini ada soalnya, tentukan konvergensi barisan ini. AN sama dengan 3N pangkat 2 per 7N pangkat 2 plus 1. Saat menentukan konvergensi, kita harus mengingat kembali tentang limit. Karena konvergensi ini mendekatkan sesuatu dan limit mendekatkan sesuatu, jadinya konvergensi dan limit itu sangat berkaitan, tapi tanpa mengubah fx-nya seperti contoh pada nomor 1. Saat mengerjakan ini, kita ingatkan konvergensi itu menggunakan limit tak hingga. Jadi di sini dituliskan limit N menuju tak hingga N menuju tak hingga 3N pangkat 2 7N pangkat 2 tambah 1. 3 dikali tak hingga itu menjadi tak hingga 7 3 dikali tak hingga itu menjadi tak hingga
Tak hingga ditambah 1 yaitu tak hingga. Jadi membentuk tak tentu yaitu tak hingga. Jadi di sini karena dia tak hingga tidak bisa dimasukkan, jadi tidak bisa dihitung. Sekarang kita coba cara kedua, yaitu menggunakan cara contoh pada soal nomor 1 seperti yang dikerjakan Adit, menggunakan lu vital diturunkan. Hapus dulu. Kalau lu vital diturunkan maka berarti di sini itu sama dengan 3n per 14n. Nah, di sini masih ada n. Kalau masih ada n sama saja tak hingga, jadinya tidak bisa dimasukkan juga. Jadi dengan cara ini juga tidak bisa. Jadi kita coba dengan cara ketiga, yaitu masing-masing ruasnya kita bagi dengan pangkat tertinggi seperti ini. Seperti ini langsung limit n menuju tak hingga dengan 3n pangkat 2. Ini kita bagi dengan n pangkat 2. Di sini juga 7n pangkat 2 kita bagi n pangkat 2 ditambah 1 n pangkat 2. Nah, jadi seperti ini kalau kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu dibagi ruasnya pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi. Di sini hasilnya itu jadinya ini coret-coret, jadinya hasilnya di sini 3 per 7 tambah 1 n pangkat 2. Langsung saja kita masukkan limit tak hingganya, jadinya 3 7 ditambah 1 per tak hingga. Nah, di sini perlu diketahui 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Jadi di sini 3 per 7 ditambah 0. 3 per 7 ditambah 0 itu juga sama dengan 3 per 7. Jadi di sini 3 per 7 ini kan masih ada angkanya, jadi dikonvergenkan ke 3 per 7 itu dapat dituliskan seperti ini. Dikonvergen ke 37 dituliskan AM sama dengan 3N pangkat 2 7N pangkat 2 ditambah 1 di ke 3 per 7. Jadi dapat dituliskan AN sama dengan 3N pangkat 2 per 7N pangkat 2 tambah 1 dikonvergenkan ke 3 per 7. Jadi inilah hasil akhirnya. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya dari contoh nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Netzalia dengan NIM J1E022006 dari kelompok 4 akan menjelaskan baris geometri. Barisan geometri atau bisa juga disebut dengan barisan ukur, barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil baginya disebut rasio atau bisa dilambangkan dengan R. U1, U2, U3, U4 dan seterusnya disebut dengan suku barisan geometri. Dari definisi satu suku dibagi dengan suku sebelumnya, maka dihasilkan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 dan seterusnya. Contoh, baris geometri 2, 4, 8, 16, dan 32. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2.
16 dibagi 8 sama dengan 2, dan 32 dibagi 16 sama dengan 2. Maka rasio dari barisan geometri tersebut ini adalah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilahi, NIM G1E022038, Prodi Ilmu Lingkungan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret geometri. Deret geometri. Deret geometri adalah jumlah n suku pertama pada barisan geometri dan disimbolkan dengan Sn. Jadi, Sn bisa dikatakan penjumlahan suku pertama sampai suku ke n, atau bisa ditulis U1 plus U2 plus U3 plus seterusnya sampai UN-1 plus UN. Jadi misalkan S5, jadi kita menjumlahkan U1 sampai dengan U5. Begitupun jika S100 kita menjumlahkan U1 sampai dengan U100. Jadi rumus Sn adalah A kali R pangkat N-1 per R-1. Dan sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui deret geometri 7 plus 14 plus 28 plus 56 plus seterusnya. Tentukan jumlah 7 suku pertama. Karena 7 adalah suku pertama dan dilambangkan dengan A, jadi nilai A adalah 7. Dan untuk mencari rasio adalah U1, U2 per U1 sama dengan 14 adalah suku kedua per U1 yaitu 7 sama dengan 14 bagi 7 sama dengan 2. Karena yang ditanya adalah 7 suku pertama, jadi nilai N sama dengan 7. Kita masuk pada rumus. Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1 sama dengan nilai A adalah 7, R sama dengan 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1. S7 sama dengan 7 nya tetap 2 pangkat 7 sama dengan 128 min 1 per. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah dengan NIM G1E022012 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi baris aritmatika. Baris aritmatika adalah bilangan yang memiliki pola tetap, di mana polanya berdasarkan operasi perjumlahan atau pengurangan, sehingga setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Di sini kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Di sini keterangannya adalah N adalah jumlah suku, UN adalah jumlah suku ke N, dan B di sini adalah beda baris aritmatika. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal dari baris aritmatika. Soal pertama adalah diketahui suku ke-2 dari baris aritmatika adalah 11. Jika suku ke-5 baris itu adalah 23, maka suku ke-75 adalah, di sini diketahui bahwa suku ke-5 adalah 23, suku kedua adalah 11. Yang ditanya adalah suku ke-75, U di sini adalah suku. Cara penyelesaiannya adalah pertama yaitu kita cari dulu bedanya. Cara mencari bedanya adalah kita kurangi suku ke-5 dan suku kedua. Di sini beda. U5 kita tulis U5 dikurang U2 sama dengan U5-nya di sini 23. Kita di sini U2-nya adalah 11. Salah. 11.
23 dikurangi 11 adalah 12. Di sini kita tulis 3B karena U5 dikurang U2 adalah 3. Jadinya kita tulis di sini adalah 3B. Kemudian cara mencari bedanya adalah kita tinggal bagi 12 dibagi 3 adalah 4. Lalu di sini ditanyakan adalah suku ke-75. Langkah pertama yaitu kita cari saja suku yang paling mendekati suku ke-75. Di sini suku yang paling mendekati suku ke-75 yaitu suku 5. Yaitu kita tulis saja suku 5 di sini. Kemudian 70 di sini adalah dimana hasilnya 70 karena suku ke-75 dikurang suku 5 yaitu 70 dan dikalikan B. Di sini kita tinggal tulis suku ke-5 adalah 23 plus 70. Suku ke B adalah 4. Kita tinggal tulis 4 di sini. Kemudian kita turunkan 23-nya. Terus kita kalikan 70 dikali 4. Hasilnya yaitu 280. Kita tinggal jumlahkan. 23 ditambah 280 adalah 303. Ini adalah hasil dari suku ke-70. Hasil dari suku ke-70 adalah 303. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihatun Mardiah dengan NIM G1E022080. Di sini saya akan menjelaskan deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu penjumlahan antara suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Untuk penjumlahan dari suku-suku pertama hingga suku KN, baris aritmatika tersebut bisa dihitung dengan rumus Sn sama dengan U1 plus U2 plus U3 plus titik-titik sampai UN. Jumlah N suku pertama UN dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan setengah kali 2A plus N min 1 kali B, atau Sn sama dengan setengah kali N kali A plus UN, yang dimana A-nya adalah suku pertama, B adalah beda, UN suku ke N. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari deret aritmatika. Dalam sebuah ruang terdapat 20 baris kursi. Banyaknya kursi pada baris pertama 20 buah, dan pada setiap baris berikutnya terdapat 5 kursi lebih banyak dari baris depannya. Tentukan banyaknya kursi dalam ruang tersebut. Penyelesaiannya, di sini kan dia bilang kursi pada baris pertama 20, A-nya berarti 20, D-nya di sini dia bilang setiap baris berikutnya terdapat 5 kursi lebih banyak, jadi bedanya 5. Yang ditanya U ke 20. Untuk mencari UN atau U20 sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya 20 tambah N-nya 20 min 1 kali 5 sama dengan 20 ditambah 19 kali 5 sama dengan 20 tambah 19 kali 5 95. 20 tambah 95 sama dengan 115. Di sini untuk mencari Sn-nya A sama dengan 20, U sama dengan
S20 sama dengan setengah kali N plus A beda. Salah. S20 sama dengan setengah kali N dikali A plus U20 sama dengan setengah N-nya 20, A-nya 20 tambah 115. 20 tambah 115, 135. 135 kali 10, 1350. Jadi S20-nya sama dengan 1000. Di S20 sama dengan 1350 kursi. Ya. Sekian dari saya, terima kasih.